Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang, hidup seturut dengan firman-Mu. Karena kami rindu kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar ingin menjadi anak-anak Allah yang diakui oleh Allah Bapa di sorga, atau menjadi anak-anak Allah yang sah, maka ada harga yang harus kita bayar, dan itu tidak bisa ditawar, saudaraku.
harganya harus kita bayar selama kita masih hidup di dunia ini. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan apapun, ya. Bahkan firman Tuhan katakan kita harus melepaskan diri dari segala milik. Di dalam Lukas 14 kalau kita membaca ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalimat tidak dapat menjadi milikku di sini maksudnya adalah tidak dapat diubah, ya. Sebab Tuhan tidak bisa mengubah kita kalau kita tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk Tuhan. Menyerahkan segenap hidup kita untuk Tuhan itu artinya kita sudah tidak boleh lagi terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, hidup kita harus benar-benar terikat dengan Tuhan saja. Jadi kalau firman Tuhan katakan, kalau kita tidak melepaskan diri dari segala milik, artinya melepaskan diri dari segala sesuatu yang kita miliki atau yang mengikat kita selama ini, maka kita tidak bisa menjadi murid Tuhan. Artinya kita tidak bisa diubah. Saudaraku, kalau kita tidak bisa diubah berarti kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Kalau tidak menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga berarti menjadi anak-anak iblis. Jadi pilihan kita hanya ada dua. Kalau kita mau menjadi anak Allah, kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Tetapi kalau kita tidak mau berarti dapat dipastikan kita akan menjadi anak setan atau anak iblis. Saudara perhatikan itu. Dan ini persoalan serius. Tetapi kita tidak pernah mau memperkarakan akan hal ini dengan serius. Satu hal yang harus kita ingat, selama kita masih hidup di dunia ini, iblis selalu berusaha untuk menawarkan segala sesuatu sesuai dengan keinginan diri kita atau keinginan hati kita, sesuai dengan hawa nafsu diri kita, supaya kita bisa menikmati itu. Itu yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan, supaya pada akhirnya ketika kita memilih untuk hidup menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia ini, maka kita akan masuk di dalam perangkap kuasa kegelapan. Kita dijerat di dalam perangkap kuasa kegelapan. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Jangankan diri kita, yang mulia Tuhan Yesus Kristus saja ketika masih hidup di dunia ini, iblis berusaha untuk menjerat Tuhan Yesus dengan menawarkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Sebab di dalam Matius pasal 4 ayat 8 ditulis, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu di dalam ayat 9 dikatakan, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tetapi Tuhan Yesus menolak itu dengan sangat tegas. Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, bagaimana dengan diri kita? Ketika saat ini dunia menawarkan kepada kita segala kenikmatan hidup, kesenangan hidup dunia yang bisa kita nikmati, tindakan apa yang kita ambil? Mari kita jawab dengan jujur, ya. Kita harus benar-benar memeriksa hidup kita supaya kita bisa menjawab dengan jujur. Tindakan apa yang kita ambil? Apakah kita menolak dengan tegas semua yang dunia tawarkan kepada kita, atau ternyata kita memilih untuk menikmati apa yang dunia tawarkan kepada kita saat ini? Saudara perhatikan ini.
Kalau standar hidup kita sebagai orang percaya itu adalah hidupnya Kristus, maka kita hanya punya satu pilihan, menolak dengan tegas semua tawaran dunia yang bisa kita nikmati saat ini. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kita harus melepaskan diri dari segala milik. Baru kita bisa diubah, baru kita bisa dididik menjadi anak-anak Allah yang sah. Kalau kita tidak bersedia melepaskan diri kita dari keterikatan dengan kehidupan dunia ini, pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang kedua, kalau kita membaca bagiannya yang pertama dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Saudaraku, ini yang harus kita perkarakan. Memang benar ketika kita berada di dalam Yesus, kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya kita tidak tahu apakah nanti kita menutup mata, kita diterima sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, atau sebaliknya kita ditolak oleh Allah. Ini yang harus kita perkarakan, saudaraku. Kenapa saya katakan ini yang harus kita perkarakan? Karena masih ada potensi kita bisa ditolak oleh Allah. Kenapa demikian? Karena sekalipun sekarang kita mengaku kita berada di dalam Yesus, kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi di dalam praktek kehidupan selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih memberikan hati kita terikat dengan dunia ini. Artinya kita masih ingin menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia kepada kita saat ini. Ingat, dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, maka kita akan sangat gampang terperangkap di dalam perangkap kuasa kegelapan yang akan menjerat kita dan menggiring kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Jadi kalau kita ingin supaya pada akhirnya kita bisa diakui, ya, kita bisa menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga, maka kita hanya punya satu pilihan, yaitu kita harus berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus berarti kita harus bersedia melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Yang firman Tuhan katakan tadi, kita harus bersedia melepaskan diri dari segala milik. Mengikut jejak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus berarti hati kita sudah tidak boleh lagi terikat dengan dunia ini. Hati kita harus terikat dengan Tuhan saja. Kita harus menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Barulah kita bisa menjadi anak Allah. Tetapi kalau kita tidak bersedia melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, yang artinya kita juga tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, maka kita tidak akan bisa menjadi anak Allah. Karena orang yang pada akhirnya akan menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga itu adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini menyerahkan segenap hidupnya untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Ingat firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita tidak bersedia melepaskan diri dari segala milik, dari keterikatan dengan dunia ini, dari percintaan dengan dunia ini, itu juga artinya kita tidak mau dididik oleh Allah. Padahal seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi bagaimana mungkin Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran kalau kita sendiri tidak mau menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, atau dalam hal ini hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi mari kita sadar, jika kita ingin menjadi anak Allah,
Kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, lalu kita menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya setiap gerak kehidupan kita ditemukan benar di hadapan Allah, layak di hadapan Allah. Dan ketika kita menutup mata, hidup kita akan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami memilih untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini ya Bapa. Lalu di sepanjang sisa hari hidup kami, di sepanjang umur hidup kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.